Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Ya, semoga dalam keadaan pandemi COVID-19 semuanya dapat melakukan aktivitas dan berkumpul bersama keluarga dalam keadaan yang sehat dan pandemi segera berlalu. Baik, ketua kelasnya saya persilahkan untuk memimpin doa. Ketua kelasnya mungkin Nadia. Oh iya, sebentar Pak. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas. Untuk anak-anak, jangan lupa ya untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga kebersihan. Apakah hari ini hadir semua? Hadir semua, Pak. Alhamdulillah. Nah, seperti biasa anak-anak sebelum pelajaran seni budaya, agar lebih bersemangat, Bapak akan pimpin jargon ya. Kalau Bapak bilang semangat berbudaya, semuanya menjawab, aku cinta budaya Indonesia. Begitu ya? Baik, Pak. Oke, kita coba. Semangat berbudaya. Aku cinta budaya Indonesia. Wah, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sudah semangat semua ya anak-anak. Baik, langsung saja Bapak akan memulai pelajaran seni budaya kali ini. Masih ingat pada pertemuan yang lalu kita belajar apa? Belajar lagu nasional dan lagu daerah, Pak. Betul, pada pertemuan yang lalu kita mempelajari lagu nasional dan lagu daerah. Nah, Amanda masih ingat ya perbedaan lagu daerah dan lagu nasional? Masih, Pak. Kalau begitu Bapak tanya lagi, Manuk Dadali itu termasuk ke dalam lagu apa? Lagu daerah, Pak, karena di dalamnya terdapat bahasa daerah. Nah, apakah betul jawaban dari Amanda, anak-anak? Betul, Pak. Betul sekali. Oke, Vinda, apakah betul jawaban dari Amanda? Ya, betul, Pak. Ya, betul. Memang kalian semua ini pada rajin belajar ya, dan cepat paham juga. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, baiklah anak-anak, sudah ada yang tahu kita hari ini belajar apa? Belum. Nah, materi kali ini kita akan belajar tentang batik. Nah, Bapak sudah memakai batik nih. Apakah kalian punya batik di rumah? Punya. Oke, biasanya kalian pakai untuk apa? Pak. Kondangan, Pak. Oke, pasti Difta kelihatan keren ya ketika pakai batik. Nah, walaupun sekarang ini sudah modern, tapi batik ini masih elegan untuk dipakai loh. Nah, tidak hanya untuk baju saja, tapi batik bisa dipakai untuk interior atau hiasan di rumah kita, supaya terlihat keren dan estetik tentunya. Nah, pastinya kita harus melestarikan batik sebagai warisan budaya dari nenek moyang kita, supaya batik ini tidak diklaim oleh negara lain ya anak-anak. Nah, baik, pada pertemuan kali ini saya akan membagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pertama ada Akbar, kemudian Difta, dan juga Mada. Kelompok kedua ada Amanda, Nadia, dan juga Vinda. Nanti saya akan menampilkan PowerPoint. Masing-masing kelompok akan menginvestigasi materi bersama kelompok kalian ya. Nah, baik. Silahkan memilih ketua kelompoknya. Jika sudah, ketua kelompok 1 dan kelompok 2 siapa ya? Saya ketua kelompok 1, Pak. Saya ketua kelompok 2, Pak. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Nanti untuk tata caranya, setelah investigasi materi, masing-masing anggota akan mendapatkan bagian untuk berpendapat ya. Saya akan langsung menampilkan materinya. Nah, semuanya diharapkan menyimak dengan seksama. Baik, sebentar saya akan share screen terlebih dahulu.
Nah, apakah sudah terlihat materinya? Sudah. Baik, akan saya putarkan ya. Welcome to Majapahit Batik Museum. Oke guys, mari kita cari tahu bagaimana sih desain interior dari Majapahit Sebentar ya, Batik anak-anak. Museum ini, dan apa saja koleksi yang ada di museum ini, dan juga apa saja koleksi yang ter-the best dan ruangan ter-the best yang ada di museum batik ini. Oke, mari kita Apakah suaranya lanjut juga ke terdengar? museum. Tampak depan Dengar, di Pak. museum ini terdapat 6 ruangan ya guys. Ruang pameran yang merupakan ruang bagian utama di Museum Majapahit Batik ini. Nah, di ruang pameran ini terdapat banyak sekali ragam motif batik Majapahit, seperti motif Surya Kawung yang dulunya digunakan untuk pengalasan, ada motif Surya Mangrangsang yang digunakan untuk putra Raja Majapahit atau Satria Muda, ada motif Kembang Seruni yang digunakan untuk pendamping dan Sabta Prabu. Selanjutnya, ada motif sulur Kembang Seruni yang digunakan untuk para bangsawan di bawah kekuasaan raja. Terdapat juga motif batik yang digunakan untuk Pangeran Pati yang kita kenal dengan nama motif Jagat Raya. Selanjutnya ada motif batik sulur Giringsing yang digunakan untuk Raja Majapahit itu sendiri. Nah, di sisi selanjutnya terdapat 2 ragam motif batik khusus Majapahit yang sangat unik dilihat dari segi warnanya yang hitam putih. Kedua batik tersebut merupakan motif batik poleng yang digunakan untuk putut, wasi, jejangan, resi Tanabaya, dan Empu Cintamurti. Di bagian tengah itu merupakan motif batik Bangun Tula yang digunakan untuk upacara Majapahit. Selanjutnya kita akan berlanjut ke bagian pojok ruangan pameran ini. Jadi, di bagian pojok ruangan ini terdapat tempat yang bernama pojok membaca. Selain bertanya pada tour guide, para pengunjung akan mendapatkan informasi banyak sekali di sini, mulai dari sejarah awal batik Majapahit, perkembangan batik Majapahit, serta penjelasan motif batik Majapahit. Sekarang, kita akan berlanjut ke meja yang berada di bagian tengah ruang pameran ini. Jadi guys, di bagian tengah ruang pameran Majapahit ini terdapat sebuah meja besar yang menyediakan koleksi bahan pewarna batik alami dan tekstil. Pewarna batik alaminya terdiri dari mengkudu yang menghasilkan warna merah kecoklatan, ada kayu tegeran yang menghasilkan warna merah, kuning, coklat sesuai dengan jenis kayunya. Selanjutnya ada kunyit yang menghasilkan warna kuning, ada kayu tinggi yang menghasilkan warna merah dan hitam, ada kulit kelapa yang menghasilkan warna coklat muda dan tua, ada tanaman secang yang menghasilkan warna merah, selanjutnya ada tanaman teh yang menghasilkan warna coklat, ada kulit buah jelawe yang menghasilkan warna hijau tua. Kedua bahan selanjutnya merupakan bahan pewarna tekstil yang terdiri dari serbuk tanaman indigo vera yang terbuat dari tanaman tarum. Selanjutnya ada pewarna sintetis dari zat kimia yang terdiri dari indigoten, allura red, fast green, dan tartazin. Setelah dari meja besar yang berada di tengah pameran ini, kita akan berlanjut ke pertunjukan musik gamelan. Jadi lanjut ke ruangan ketiga, yakni ruangan batik modifikasi. Nah, ruangan ini sengaja didesain minimalis sekaligus mengangkat aksen tradisional. Ketika memasuki ruangan, pengunjung langsung disuguhkan dengan wall design 3D motif batik modifikasi yang juga dilengkapi. Ruangan pertama yakni ruangan yang memajang hasil kain yang dimodifikasi dari motif batik kerajaan Majapahit dengan motif batik modern. Kain tersebut digelar dan dipajang di masing-masing kanan kiri dinding ruangan museum. Di tengah ruangan terdapat satu lampu gantung besar dan di masing-masing sudut ruangan terdapat lampu yang sedemikian rupanya didesain menyerupai obor sebagai lambang pencahayaan di masa Majapahit. Ruangan kedua yakni ruangan butik yang mengangkat tema aesthetic minimalist style, yakni yang lebih menggunakan batik modifikasi yang terdiri dari bak malam, jemuran, cat, alat printing, serta peralatan batik modifikasi lain. Teras belakang juga menjadi tempat praktek belajar membatik. Nah, sudah lihat semua tadi ya? Sudah. Nah, baik. Sekarang
sampaikan hasil dari investigasinya. Nah, kelompok mana yang mau menyampaikan hasilnya terlebih dahulu? Kelompok 2 siap, Pak. Oke, baik, silakan. Kelompok 2, masing-masing anggota sudah menemukan apa saja dari materi tersebut. Saya menyimpulkan perhatian batik itu berasal dari kata amba dan titik, yang berarti di dalam kain yang amba atau luas. Terdapat goresan titik yang bisa disebut batik titik. Saya, Pak, menyimpulkan bahwa batik pada zaman dahulu dipakai oleh raja-raja karena coraknya melambangkan kewibawaan. Lanjut, anggota berikutnya, Mbak Difta. Batik terdapat beberapa jenis berdasarkan pembuatannya, yaitu ada batik tulis, batik cap, dan batik printing. Oke, lanjut. Saya, Pak. Ya, Masing-masing daerah mempunyai batik khasnya. Seperti di Jawa Timur memiliki batik khas yaitu batik Bangbangan yang memiliki arti kembang dan abang, warnanya merah dengan motif bunga-bunga, Pak. oke, baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Cukup jelas sekali ya tadi pemaparan materinya. Nah, untuk masukan dari Bapak akan saya sampaikan di akhir nanti ya. Sekarang giliran dari kelompok 1. Iya, Pak. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Oke, dari investigasi yang saya lakukan, pengertian batik adalah sebuah peninggalan yang diwariskan oleh nenek moyang kita sejak berabad-abad yang lalu. Dalam prosesnya, batik melambangkan gotong royong, kearifan, keluhuran yang terlihat dari motif dan coraknya. Batik juga sebagai wujud kejayaan bangsa Indonesia. Oke, lanjut anggota dari kelompok 1. Saya kurang setuju dengan pendapat Difta, Pak. Batik print tidak termasuk ke dalam jenis batik karena batik yang dibuat melalui proses seperti pencantingan, pemalaman, dan pewarnaan menggunakan warna alam, dan prosesnya pun menggunakan cara yang tradisional. Nah, menurut saya batik cap dan batik tulis yang termasuk ke dalam jenis batik, Pak. Anggota berikutnya yaitu Mbak Vinda. Setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing sesuai dengan karakteristik masyarakat di daerah tersebut, Pak. Jawa Timur memiliki batik Bangbangan. Batik tersebut memiliki warna merah karena melambangkan masyarakat Jawa Timur yang cenderung blak-blakan dalam bertutur. Ada motif bunga teratai dan ayam berkisar yang merupakan ikon khas Jawa Timur, Pak. Oke, wah, saya terkesan dengan jawaban masing-masing kelompok. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, baiklah, saya setuju dengan pendapat kalian semuanya. Benar apa yang disampaikan oleh Amanda ya. Batik print itu tidak termasuk ke dalam jenis batik. Namun, batik print itu termasuk kain yang bergambar batik. Jadi tidak termasuk ya. Karena batik itu dibuat melalui proses. Nah, jadi batik itu ada 2 jenis, yaitu batik tulis dan batik cap, seperti yang Bapak pakai ini. Nah, apakah ada yang ditanyakan lagi anak-anak? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Oke, baiklah, untuk pembelajaran hari ini kita akhiri ya. Semua siswa saya memang luar biasa. Nah, masih ingat jargonnya? Kita jargon lebih dahulu ya. Semangat berbudaya. Aku cinta budaya Indonesia. Terima kasih. Silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Baik, teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
saya sebagai observer keterampilan membimbing diskusi kelompok. Menurut saya calon guru sudah memenuhi seluruh komponen dengan baik ya. Sudah memusatkan perhatian kelompok, memberikan petunjuk secara jelas, memperjelas urunan pendapat, kemudian menganalisa pendapat siswa, karena kalau memperjelas itu biasanya ada proses menganalisanya juga. Oh ya, mungkin yang poin kelima ini meningkatkan urunan pikiran siswa itu kurang terlihat di bagian mana ya. Selebihnya sudah terpenuhi semua. Terima kasih, Nat. Oke, selanjutnya observer yang ketiga yaitu Akbar. Silakan menyampaikan hasil pengamatan. Untuk keterampilan memberikan variasi sudah sesuai dengan komponen. Untuk variasi mimik wajah sama kontak tanda, saya masih belum lihat ya, karena masih fokus ke Ya. Ini itu aja dari saya. Saya kembalikan pada moderator. Oke, terima kasih Akbar. Oke, itu saja ya dari observernya. Apakah dari Mas Doni ingin memberikan tanggapan lagi?